Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menukil sebuah hadis yang berbunyi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyatul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang disitu percaya iman kepada Allah dan iman percaya kepada hari akhir, maka ketika dia berbicara, berbicaralah yang baik. Jika tidak bisa berbicara yang baik, maka diamlah. Dalam hadis yang lain, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa kebanyakan yang bisa membuat manusia itu masuk ke dalam neraka?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, yang bisa membuat manusia kebanyakan masuk ke dalam neraka adalah al-fam wal farju, mulut dan kemaluan. Ternyata mulut ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya jika tidak kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Apa yang sudah keluar dari mulut ini tidak bisa ditarik lagi. Tidak bisa ditarik lagi. Ketika kita mengucapkan sesuatu, apalagi kalau sesuatu itu menyakitkan, saya ibaratkan ini ya. Ini ada sebuah kertas, kemudian kertas itu kita lubangi. Ya, dengan kata-kata ibarat lubang itu adalah kata-kata yang kasar. Terus kemudian kita minta maaf. Lubang itu berusaha kita tutupi lagi. Bekas lubang dari kertas itu masih akan nampak. Maka sebagian dari kita pun mungkin ya mengalami hal tersebut. Kita masih ingat betul ya kata-kata negatif, kata-kata jelek yang orang ucapkan kepada kita, itu susah untuk dilupakan. Hati-hati ketika kita mengucapkan kata-kata. Bahkan ibaratnya, mohon maaf ini ya, suara yang keluar dari pantat saja, atau mohon maaf suara kentut saja ya, itu aja ketika kita mau mengeluarkan bunyi itu, kita masih mikir kok, kalau nanti saya mengeluarkan suara ini, kira-kira orang lain dengar nanti kayak gimana ya? Tersinggung atau enggak ya? Apalagi suara yang keluar dari mulut itu, enggak bisa ditarik lagi. Enggak bisa ditarik lagi. Dan sekarang fenomenanya adalah, jangan meremehkan tentang omongan atau tentang mulut. Sekarang mulut kita ini kadang-kadang bisa bergeser, berubah menjadi jari-jari. Mulutnya enggak ngomong, tapi jari-jarinya yang ngomong. Berubah menjadi pesan. Kita nge-share segala sesuatu yang sekiranya kita belum tahu itu kebenarannya bagaimana. Kita nge-share berita-berita negatif, ada aibnya orang kita share. Berita-berita yang belum benar kejadiannya, ya belum ditabayun terlebih dahulu, kita share ke sana kemari. Dan bahkan kadang-kadang kita tidak sadar, ketika kita tidur, dosa kita terus mengalir akibat apa yang kita ucapkan. Ya, baik itu secara langsung, entah itu kamu hibah, kamu berbohong, mengucapkan fitnah, apalagi membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, kemudian orang yang kamu ajak ngomong itu cerita lagi kemana. Bahkan ketika kita tidur, kita tidak menyangka, tidak menyadari, dosa kita semakin bertumpuk akibat ulah mulut yang kita ucapkan. Akibat ulah suara atau kalimat atau kata-kata yang keluar dari mulut kita, bahkan tidak hanya keluar dari mulut kita, tapi keluar melalui tangan kita. Jadi mulai sekarang, bijaklah ketika kita akan berbicara. Bijaklah ketika kita akan mengeluarkan kata-kata. Entah itu kata-kata yang keluar dari mulut atau kata-kata yang kamu keluarkan melalui jari jemarimu, ya, dengan kamu texting, kamu keluarkan itu melalui pesan WhatsApp, SMS, ataupun Instagram, ataupun Facebook, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pengen benar-benar bisa terhindar dari api neraka, pergunakanlah mulut ini dengan bijaksana. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditanya, "Wahai Rasulullah, apa lalu yang di situ kebanyakan bisa membuat manusia masuk ke dalam surga?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, yaitu adalah taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Orang kalau di situ takwa kepada Allah, budi pekertinya baik, otomatis dia akan bisa menjaga lisannya, dia akan bisa menjaga mulutnya, dan dia juga bisa akan menjaga kemaluannya. Jadi mulai sekarang, apapun yang akan keluar dari mulut kita, coba dipikir dulu, manfaat atau enggak. Kalau memang enggak manfaat, jangan diucapkan, lebih baik ditahan saja. Kalau sekiranya itu bermanfaat, sampaikan. Kalau sekiranya itu bisa berbuah pahala atau berbuah jariah kepada kita. Jadi mulai sekarang, ayo kita bijak mengeluarkan kata-kata, baik di situ yang melalui mulut kita secara langsung, ataupun suara atau kata-kata yang kita keluarkan melalui jari jemari kita. Saya Akmaluddin Akbar, stop hoax, stop menyebarkan berita-berita yang sekiranya kita belum tahu kebenarannya atau kita belum menyaksikan kebenarannya, dan stop berita-berita negatif. Mulai sekarang berusahalah untuk menahan diri dari hal-hal tersebut dan manfaatkanlah mulut kamu, jari jemari kamu untuk senantiasa menyebarkan kebaikan dan dakwah. Saya Akmaluddin Akbar,
Ada kurang lebih yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.